Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan kenikmatan rezekinya kepada seluruh umat manusia serta makhluk-makhluknya. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada sang pelita akhir zaman yang tak lain ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, saya Siti Nureza Zahara akan menyampaikan uraian dakwah singkat dengan judul Ibadah Tanpa Cinta Itu Beban. Tanpa kita sadari, pasti di antara kita semua selalu merasakan, aduh, kenapa ya, kok saya males banget yang namanya ibadah. Giliran lari-larian buat futsal, jengkrak-jengkrakan tiktokan, terus ngejar dia yang gak peka, saya gak ngerasa capek tuh. Terus mau sedekah, sayang sama uang. Giliran buat beli PS5, enteng banget. Buat naik haji, nanti aja deh, pas tua, sekarang kan masih muda, mending nabung dulu deh buat ke Eropa sambil ngehalu. Lalu bagaimana nih jawabannya? Masalahnya saya juga masih kayak gitu. Ya, jadi di sini bukan soal pengetahuan aja ya teman-teman. Di sini juga mencakup tentang pengalaman. Jadi bukan kepada orang sekitar kita bisa belajar, namun kepada orang yang telah melakukannya. Siapa orang tersebut? Orang ini adalah seorang filsuf tersohor yang bernama Jalaluddin Rumi. Beliau berkata, semua ibadah yang dilakukan tanpa cinta adalah beban. Hah? Kok beban sih? Kok bisa? Coba deh teman-teman pikirin. Kenapa pas kita mau jalan-jalan, ngeluarin uang besar, enteng banget? Karena kita suka sama jalan-jalan. Kenapa kita nggak males tiktokan? Karena kita suka sama tiktokan. Kenapa juga ngejar dia yang gak ada pakainya, kita tetap ngejar? Ya karena kita suka dan cinta sama dia. Cinta sama yang tadi sih emang mudah banget ya teman-teman. Terus gimana dong caranya buat cinta sama ibadah? Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalilah kepada siapa kalian beribadah. Saya beribadah kepada Allah dan Rasulullah. Ya, itu memang benar teman-teman. Terus siapa sih beliau-beliau ini? Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah Rasul kita. Ya benar teman-teman. Tapi maksudnya di sini adalah Allah adalah Tuhan yang penuh cinta. Beliau bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih lagi, maha penyayang. Allah cinta banget sama semua umatnya. Saking cintanya sama manusia, disabdakan dalam hadis Qudsi, Allah berkata, wahai manusia, aku mencintai kalian. Maka cintailah aku sebagaimana aku mencintai kepada kalian. Nah, gila gak tuh? Allah nembak kita duluan. Padahal kita yang butuh Allah. Selain itu, Allah juga berkata dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53-54. Disimpulkan bahwa sebesar apapun dosa kita kepada Allah, akan Allah ampuni jika kita ingin bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan mengeluarkan kita dari neraka dan memasukkannya kepada surganya. Sedangkan Rasulullah, beliau bergelar Nabiur Rahman, Nabi yang penuh cinta. Seperti yang teman-teman ketahui, Rasulullah adalah utusan Allah yang sangat-sangat mulia dan penuh cinta. Walaupun beliau sering dimaki, diujar kebencian, diperlakukan sangat buruk, tapi Rasulullah tetap tersenyum kepada umatnya. Bahkan saking cintanya Rasulullah malah mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Bahkan kelak saat kita telah menimbang pahala antara baik dan buruk, dan kita masuk ke neraka, Nabi dengan senang hati memberikan kita voucher. Apa voucher cashback? Tentu aja bukan ya teman-teman. Tentunya di sini ialah voucher yang dinamakan dengan voucher syafaat. Nah, teman-teman udah tahu kan kepada siapa kita beribadah? Masih nggak yakin nih, kita nggak mau ibadah dengan cinta. Yang kedua, Allah berkata dalam surat Al-Isra ayat 7, hai manusia, beribadahlah. Ibadah itu adalah untukmu sendiri, untuk kebaikanmu, bukan untukku. Teman-teman pikirkan saja, teman-teman bersedekah, apakah teman-teman bersedekah untuk Allah? Tentu saja tidak. Kita bersedekah untuk bekal kita, untuk tabungan kita di akhirat. Selain kita mampu menabung di BRI, kita juga diwajibkan mampu untuk menabung di BRS. BRS? Ya, Bank Rakyat Surga. Yang ketiga, kenali setiap gerakan ibadah. Seorang tidak akan mencintai apa yang dia lakukan tanpa ia tahu maksudnya apa. Seseorang tidak akan mau capek-capek bekerja jika ia tidak tahu gunanya untuk apa dia bekerja. Tentu saja untuk mendapatkan uang. Uang tersebut akan dia gunakan untuk hidup di dunia ini, untuk menikmati dunia ini. Kemudian orang
Mengapa orang ingin capek-capek belajar? Karena dia tahu dengan belajar dia akan jadi pintar, hidup menjadi akan lebih mudah. Kemudian, kenapa kita mau capek-capek sholat? Tunggu dulu. Sholat sebenarnya nggak capek ya teman-teman. Sholat dalam mengerjakan satu sholat itu tidak butuh waktu 1 jam, berjam-jam. Kita hanya membutuhkan beberapa menit saja. Tapi di sini anggap saja kita sholat cukup lama. Kenapa orang mau capek-capek sholat? Untuk menambah semangat ibadah, teman-teman bisa mencari tahu sendiri ya. Yang keempat ialah kreatiflah dalam mencari kenikmatan ibadah. Yang kelima, kita dilarang keras untuk berputus asa. Dalam mencintai seseorang pun, kita membutuhkan proses. Dulu saya nggak suka nih sama doi, tapi karena udah lama kenal, saya jadi suka sama doi. Begitu kurang lebih ini dalam mengenal. Oleh karena itu, Allah sangat melarang keras kita untuk berputus asa. Kita menyumbang atau bersedekah uang 10.000, itu rasanya berat banget. Tapi teman-teman harus gigih dalam melaksanakan sedekahnya sampai benar-benar melaksanakan sedekah itu dengan niat yang tulus hati. Terus, saya bangun untuk sholat subuh, berat banget. Teman-teman jangan putus asa, teman-teman harus tetap semangat sampai benar-benar sholat subuh itu terlaksana dengan nikmat. Yang terakhir, kenapa teman-teman mau cerita, bahkan cerita atau surat itu sangat dalam ke teman, sahabat, bahkan kekasih? Karena teman-teman mencintai mereka, teman-teman enjoy bercerita kepada mereka. Sama halnya dengan semua ibadah, Al-Quran tidak akan menunjukkan semua pengetahuannya kalau kita tidak mencintainya. Sholat tidak akan menunjukkan kenikmatan serta rahasia di dalamnya jika kita tidak mencintainya. Segala sesuatu berupa ibadah tanpa cinta itu adalah beban. Dengan cinta, ibadah adalah kecanduan. Disitulah nikmat ibadah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.